Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah atas limpahan nikmat, karunia dan keutamaan yang Allah terus berikan kepada kita, sehingga kita kembali dapat sama-sama melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian seperti biasa kita mengisi waktu antara maghrib dan isya pada setiap malam Selasa ini dengan membaca hadis-hadis Nabi SAW dan orang-orang soleh setelah beliau dari kalangan sahabat Nabi dan tabi'in yang dihimpun oleh Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Dan pada malam hari ini kita masuk pada judul bab yang ke-72 dengan judul Babu al-ihsan ilal barri wal fajir. Disyariatkannya atau dibolehkannya berbuat ihsan kepada orang yang baik dan orang yang fajir, orang yang soleh dan orang yang buruk. Dan di sini Imam Bukhari rahimahullah taala mengangkat sebuah hadis dari salah seorang ulama tabi'in, yaitu Muhammad bin Ali bin Al-Hanafiyah. Jadi ini hadis yang diriwayatkan dari perkataan salah seorang tabi'in. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dengan sanad yang hasan, haddatsana Al-Humaidi, telah menyampaikan kepada kami Al-Humaidi, salah seorang guru dari Imam Bukhari. Qala haddatsana Sufyan, telah menyampaikan kepada kami Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala. Qala haddatsana Salim ibnu Abi Hafsah, telah menyampaikan kepada kami Salim ibnu Abi Hafsah an Mundhirin Ats-Tsauri, dari Mundhir Ats-Tsauri an Muhammad ibni Ali ibni Al-Hanafiyah, ya, dari seorang tabi'in yaitu Muhammad bin Ali bin Al-Hanafiyah, ya. Mengapa ditambahkan di sini jamaah sekalian Muhammad bin Ali bin Al-Hanafiyah? Karena Muhammad bin Ali itu banyak, ya, banyak, bahkan ada Muhammad bin Ali juga dari keturunan Nabi SAW atau keturunan Ja'far Al-Baqir, yang biasa dikenal atau disebut dengan nama Ja'far As-Sadiq. Ja'far As-Sadiq ini adalah salah satu keturunan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari keturunan Husain tentu saja bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Makanya di sini ditambahkan komentar jamaah sekalian dengan alamat mu'taridah, jadi ada tanda garis datar, ya. Kalau kita lihat bukunya ini ada tanda garis datar, di situ diberikan tanda baca dari Muhammad bin Ali ibnil Hanafiyah. Nah, ini supaya menjadi penjelas bahwa Muhammad bin Ali yang dimaksud di sini adalah bukan Muhammad bin Ali bin Ja'far As-Sadiq, bukan Muhammad bin Ali bin Ja'far bin As-Sadiq atau Ja'far Al-Baqir. Nah, tapi ini adalah salah seorang ulama tabi'in yang dikenal dengan Ibnul Hanafiyah, ya.
Dan ini tidak ada sangkut pautnya juga jamaah sekalian dengan mazhab Hanafi. Jangan dibilang oh ini berarti mazhab Abu Hanifah sudah ada di masa itu, karena sudah ada penisbatan kepada Al-Hanafiyah. Jadi Ibnul Hanafiyah ini laqab untuk Muhammad bin Ali ini jamaah sekalian, atau nisbat dia kepada Muhammad bin Ali, salah seorang ulama tabi'in. Beliau mengutip salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan hal jazaa'ul ihsani illa ihsan. Nah, ini firman Allah di dalam surat Ar-Rahman ayat yang ke-60. Jadi beliau akan memberikan komentar penjelasan tentang firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rahman ayat yang ke-60. Ya. Beliau mengatakan hal jazaa'ul ihsani illa ihsan. Ya, artinya apakah balasan perbuatan kebaikan kecuali perbuatan kebaikan. Nah, kemudian beliau mengatakan qala hiya musjalatun lil barri wal fajir. Hiya musjalatun lil barri wal fajir. Jadi dikomentari oleh Muhammad bin Ali bin Al-Hanafiyah bahwasanya balasan kebaikan jamaah sekalian seperti firman Allah di dalam ayat ini, hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Jadi balasan untuk perbuatan kebaikan adalah kebaikan juga kepada orang yang berbuat kebaikan tersebut. Nah, al-ihsan di sini, kebaikan ini jamaah sekalian, ya, kebaikan yang dimaksud dengan kebaikan di sini bukan kebaikan yang kedua, tapi yang dimaksud dengan kebaikan di sini adalah kebaikan yang pertama. Ya, hal jazaa'ul ihsani illa ihsan. Apakah balasan bagi perbuatan kebaikan kecuali kebaikan? Ya, kalau ada orang yang berbuat baik, maka dia tidak akan mendapatkan balasan kecuali kebaikan juga. Ya, nanti kita akan jelaskan apa makna firman Allah hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Kemudian jamaah sekalian, dikomentari oleh Muhammad bin Ali bin Al-Hanafiyah bahwa hiya maksudnya adalah kebaikan, tapi yang dimaksud oleh Muhammad bin Ali, kebaikan yang dimaksud di sini adalah kebaikan yang pertama, bukan kebaikan yang kedua. Bukan kebaikan yang kedua. Maksudnya di sini kan dalam surat Ar-Rahman ayat 60 kan disebutkan dua kali al-ihsan, ya. Dua kali penyebutan al-ihsan. Ihsan yang pertama dan ihsan yang kedua. Ihsan yang pertama itu adalah perbuatan seseorang. Ihsan yang kedua adalah balasan perbuatan orang tersebut atau balasan atas perbuatan orang tersebut. Jadi ihsan yang mau dikomentari oleh Muhammad bin Ali di sini jemaah sekalian bukan ihsan yang kedua, bukan berbicara tentang balasan, tapi berbicara tentang amalan. Nah, amalan yang dilakukan oleh seseorang. Makanya beliau mengatakan hiya musjalatun lil barri wal fajir, bahwa perbuatan kebaikan itu mutlaqatun. Jadi musjalah itu artinya mutlaqah atau secara mutlak. Jadi perbuatan kebaikan yang dimaksud di dalam surat Ar-Rahman, kebaikan yang pertama, ihsan yang pertama itu dihukumi secara mutlak. Setiap perbuatan kebaikan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang yang baik atau kepada orang yang buruk. Nah, ini untuk memberikan penjelasan kepada kita jamaah sekalian bahwa kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba, sekecil apapun kebaikan itu dan kepada siapapun kebaikan itu, baik itu kebaikan yang dilakukan kepada orang yang baik kepada kita atau kebaikan yang dilakukan kepada orang yang buruk, kepada orang yang berbuat jahat, kepada orang yang berbuat tidak baik. Bahkan disebutkan oleh Imam Bukhari di sini al-ihsan ilal barri wal fajir, berbuat baik kepada orang yang baik dan kepada orang yang buruk, kepada orang yang jahat. Qala Abu Abdullah, berkata Abu Abdullah di sini maksudnya adalah Imam Bukhari. Qala Abu Ubaid musjalatun mursalatun. Jadi musjalah di sini maknanya adalah mursalah. Mursalah itu artinya diberikan. Mursalah artinya diberikan. Jadi musjalah lil barri wal fajir, bahwa kalau seseorang itu berbuat ihsan yang pertama, memiliki ihsan yang pertama di dalam ayat ini, dalam surat Ar-Rahman ayat 60, maka musjalah yang ihsan yang kedua juga akan diberikan kepada dia, meskipun dia berbuat baik itu atau buat ihsan itu kepada
orang yang fajir sekalipun, kepada orang yang buruk sekalipun, maka tetap berlaku firman Allah Subhanahu wa taala, hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Apakah ada balasan dari perbuatan ihsan kecuali ihsan juga ya kepada orang tersebut. Nah, sekarang jamaah sekalian, yang menjadi pertanyaan adalah apa yang dimaksud dengan ihsan di dalam ayat ini atau dalam pembahasan ini. Tentu yang dimaksud dengan ihsan di dalam hadis ini atau di dalam pembahasan ini adalah perbuatan kebaikan kepada siapapun. Nah, jadi yang dimaksud dengan ihsan, ahsan diambil dari kata ahsana atau diambil dari kata lafaz hasan. Hasan itu artinya baik. Hasan itu artinya adalah baik. Ahsana yuhsinu ihsan, itu artinya seseorang berbuat baik kepada orang lain. Ahsana yuhsinu ihsanan, jadi ada orang yang berbuat baik kepada orang yang lain atau kepada objek yang lain. Itu makna ihsan, dan itu yang diinginkan di dalam firman Allah SWT, hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Apakah ada balasan kebaikan kecuali apakah ada balasan untuk kebaikan kecuali kebaikan untuk dia juga. Nah, hanya saja jemaah sekalian, kalau kita lihat di dalam hadis Nabi SAW, ketika Nabi SAW ditanya oleh Jibril alaihissalam, dalam hadis Jibril, hadis yang panjang, Jibril bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fa akhbirni anil ihsan, ya, beritakan kepada saya, ceritakan, sampaikan kepada saya tentang apa itu ihsan. Nah, maka Nabi SAW memberikan penjelasan yang baru, definisi yang baru tentang makna ihsan itu. Dan berbeda dengan ihsan yang selama ini kita tahu atau yang diketahui oleh para sahabat atau umat manusia. Karena ihsan yang diketahui oleh umat manusia di masa Nabi SAW itu dilakukan bukan hanya orang mukmin saja, tapi juga dilakukan oleh orang kafir. Nah, makanya kalau kita baca hadis itu jamaah sekalian, harus dibaca dari awal itu, dari bagaimana pertemuan Nabi SAW dengan Jibril diceritakan oleh Umar bin Khattab dalam majelis tersebut. Kemudian Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, akhbirni anil Islam. Kemudian setelah itu Nabi menjelaskan Islam itu artinya adalah rukun Islam, rukun Islam yaitu syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah, dan seterusnya. Beliau menyampaikan Islam itu artinya adalah melakukan atau menjalankan nilai-nilai rukun Islam dalam kehidupan kita, mengucapkan 2 kalimat syahadat dan mengamalkan konsekuensi dari 2 kalimat syahadat, kemudian menegakkan ibadah salat, menunaikan harta zakat, menjalankan ibadah puasa, dan mengerjakan ibadah haji bagi yang mampu. Kemudian Jibril alaihissalam bertanya setingkat di atasnya lagi dari Islam itu. Makanya beliau bertanya, akhbirni adil iman, beritakan kepada saya tentang apa itu arti keimanan. Maka dijelaskan oleh Nabi SAW, iman itu adalah rukun iman, beriman kepada Allah, kepada malaikat, kitab-kitab, rasul, kemudian pada hari kiamat, dan takdir yang baik serta takdir yang buruk. Nah, ini dalam penjelasan para ulama kita, Jibril alaihissalam ingin mengajarkan. Dalam akhir hadis itu kan Nabi bertanya kepada Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, engkau tahu siapa yang bertanya ini? Umar bin Khattab mengatakan, Allah wa rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nabi mengatakan, fa innahu Jibril qad atakum yu'allimukum dinakum. Nah, ini orang yang datang bertanya kepada saya ini adalah Jibril alaihissalam, datang kepada kalian agama kalian. Jadi sebenarnya yang mau diajar ini adalah para sahabat yang hadir dalam majelis tersebut. Nah, makanya Jibril alaihissalam bertanya, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Ini kan sebenarnya tingkatan kebaikan di dalam agama Islam, bahwa tingkatan yang paling rendah di dalam agama kita itu adalah yang disebut sebagai keislaman. Nah, kalau kita lihat penjelasan Nabi SAW ketika beliau menjelaskan makna Islam itu dengan rukun Islam, maka beliau ingin sampaikan bahwa Islam itu artinya adalah amalan-amalan yang zahir. Nah, silakan kita lihat, mengucapkan 2 kalimat syahadat, menegakkan ibadah, semua rukun Islam, semua adalah amalan yang zahir. Dan ada amalan yang batin di situ jamaah sekalian. Meskipun memang dalam pelaksanaannya tetap ada amalan-amalan yang batin yang masuk di dalamnya. Nah, tapi sekadar menjalankan ibadah yang zahir itu seperti mengerjakan ibadah salat, mengerjakan ibadah salat. Kalau kita mengerjakan ibadah salat saja jamaah sekalian, kemudian tidak ada kekhusyuan di dalamnya, tidak ada nilai-nilai kekhusyuan dan nilai-nilai tumakninah di dalamnya,
ataukah pikirannya kemana-mana dan seterusnya, apakah sah ibadah sholatnya? Ibadah sholatnya sah, tapi apakah dia akan mendapatkan manfaat dari ibadah sholatnya? Sepertinya tidak. Makanya dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, sholat mencegah dari kekejian dan perbuatan kemungkaran. Tapi masih banyak orang yang melakukan perbuatan kekejian dan kemungkaran, perbuatan dosa, meskipun setiap hari dia sholat 5 kali sehari semalam. Karena yang dia amalkan adalah amalan yang zahir, dan dia belum sampai pada tingkatan yang berikutnya, yaitu meresapi, mengagungkan, memuliakan, dan membawa nilai-nilai ibadah sholat itu di dalam kehidupan secara keseluruhan. Makanya ada ulama yang mengatakan sholat itu yang penting jamaah sekalian bukan antara takbiratul ihram dengan salam, yaitu untuk sholat orang-orang yang biasalah, ya orang-orang normal, orang-orang awam seperti kita ini. Yang penting dalam kehidupan kita dari ibadah sholat itu adalah antara takbiratul ihram sampai salam. Kalau orangnya sudah satu level atau beberapa level setingkat di atasnya mas sekalian, dia akan mengatakan ya memang penting itu, karena kalau tidak dikerjakan dengan sebaik-baiknya maka sholatnya tidak sah dan tidak akan berpahala. Tapi ada level di atasnya, bahwa kalau sudah selesai ini persoalan antara takbiratul ihram sampai salam, maka ada level lagi di atasnya, bahwa yang lebih penting dari itu adalah apa yang ada di antara salam menuju salam yang berikutnya. Bukan salam yang pertama ke salam yang kedua, maksudnya salam untuk sholat yang sebelumnya dan salam untuk sholat yang berikutnya, atau salam, apa yang penting dari salam sampai ke takbiratul ihram. Jadi dibalik itu, antara salam ke takbiratul ihram. Antara takbiratul ihram menuju salam itu artinya pelaksanaan ibadah sholat itu sendiri. Tapi kalau antara salam sampai takbiratul ihram itu berarti apa yang kita lakukan setelah selesai sholat sampai kita masuk sholat kembali. Jelas ya? Nah itu kan kehidupan kita sebenarnya jemaah sekalian. Kan kita sholat 5 kali sehari semalam. Kalau seandainya kita menganggap penting ini apa yang ada di antara salam sampai takbiratul ihram, maka itu berarti hidupnya sudah bagus. Kalau begitu akan berfungsi itu firman Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan kekejian dan kemungkaran. Karena sholatnya akhirnya berfungsi dalam kehidupan dia. Sholatnya atau ibadahnya tidak hanya dia soleh di dalam masjid, tapi dia soleh juga di luar masjid. Ini kan amalan-amalan yang zahir. Makanya ketika ditanya kepada Nabi apa itu iman, maka Nabi menjelaskan iman itu engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat dan seterusnya. Karena tingkatan keimanan itu selevel lebih tinggi dari tingkatan keislaman. Jadi keislaman itu amalan-amalan yang zahir. Ketika orang sudah bisa menggabungkan antara amalan yang zahir dengan amalan yang batin, dia sudah sampai pada level keimanan, maka yakin dan percaya nilai-nilai keislamannya itu jauh lebih baik dibandingkan yang pertama. Makanya orang-orang Arab Badui itu jamaah sekalian ditegur sama Allah Subhanahu wa taala, itu kan disebutkan dalam surat Al-Hujurat. Allah mengatakan, dan mereka orang-orang Arab Badui itu mengatakan aslamna, amanna, kami sudah beriman. Allah Subhanahu wa taala katakan, sampaikan kepada mereka Muhammad, jangan kalian mengatakan amanna, walakin qulu aslamna, tapi katakan kami sudah masuk Islam. Kenapa jamaah sekalian? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena iman itu sendiri belum masuk ke dalam hati kalian, artinya belum kuat di dalam hati kalian. Oleh karena jamaah sekalian perlu dibedakan memang antara nilai keislaman, amalan yang zahir dengan amalan yang batin. Amalan yang batin keimanan, kepercayaan dan seterusnya. Ada orang yang sholat tapi ketika ditimpa musibah masih menggerutu kan? Kenapa hilang ini, kenapa hilang itu, kenapa begini, kenapa meninggal dan seterusnya. Kenapa jamaah sekalian? Karena persoalan keimanan belum kuat pada dirinya. Ya dia sholat, amalan zahirnya sudah bagus, tapi ketika dia beri ujian oleh Allah Subhanahu wa taala untuk persoalan yang jauh lebih berat, maka yang bermain di situ bukan hanya amalan yang zahir saja, tapi harus amalan yang batin, kepercayaan, keimanan terhadap takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kan itu yang bermain di situ. Nah, level yang tertinggi jamaah sekalian dari nilai-nilai keislaman seorang dalam agama Islam ini adalah ketika Jibril bertanya,
wahai Muhammad, wahai Rasulullah, sampaikan kepada saya apa itu ihsan. Maka diajarkan oleh Nabi SAW, ihsan itu gabungan antara amalan yang zahir dengan amalan yang batin. Nah, itu yang paling tinggi, itu yang paling tertinggi dari puncak keislaman seseorang. Ketika orang itu bisa menggabungkan antara apa-apa yang zahir di dalam amalan agama Islam, digabungkan, dikombinasikan dengan amalan-amalan yang batin. Nah, jadi dia tidak hanya sekedar mengerjakan ibadah sholat secara zahir, orang bisa lihat dia sholat, tapi hatinya juga senantiasa terpaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah makna ihsan. Makanya Nabi mengatakan ketika ditanya apa itu ihsan, beliau mengatakan anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu artinya adalah engkau menyembah kepada Allah seakan-akan engkau bisa melihat Allah. Tapi kalau seandainya engkau tidak melihat Allah, yakin dan percaya Allah pasti melihatmu. Nah, itulah ihsan. Pertanyaan jamaah sekalian, kalau ditanya apa makna ihsan di dalam bahasa Arab, ya semua akan mengatakan ihsan adalah perbuatan kebaikan. Jelas ya? Seperti kita bilang, termasuk juga dalam pembahasan bab ini, al-ihsanu ilal barri wal fajir, artinya berbuat baik kepada orang yang baik dan berbuat baik kepada orang yang jahat. Nah, cuman ketika ditanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, makna ihsan, ya tidak mungkin Nabi SAW memberikan jawaban seperti jawaban orang-orang awam. Nah, semua orang tahu bahwa ihsan itu artinya berbuat baik. Nah, makanya Nabi SAW memberikan penjelasan kepada Jibril alaihissalam dan kepada kita semua bahwa ihsan itu di dalam agama Islam adalah tingkatan yang tertinggi di dalam agama kita. Nah, bukan hanya orang berbuat baik, karena persoalan berbuat baik, Abu Jahal juga berbuat baik jemaah sekalian. Abu Jahal dan abu-abu yang lainnya. Ada abu yang terakhir yang tidak berbuat baik, Abu Janda. Nah, itu dia suka minum khamar, minum apa dan seterusnya, dan orang Kristen, kalau saya tidak salah, yang orang Nasrani memang ya. Dan suka membuat ya masalah lah, suka membuat masalah. Nah, Abu Jahal jemaah sekalian ini, apakah dia ini orang yang, saya tidak mau membela Abu Jahal jemaah sekalian, tapi kita berbicara secara empiris, secara data fakta. Dan Abu Jahal sendiri yang mengatakan ketika dia ditanya kenapa kita tidak mengikuti agamanya Muhammad, ya dia mengatakan kalau seandainya kita mau saling berlomba untuk siapa yang paling banyak perbuatan kebaikannya, kalau Muhammad, keluarganya Muhammad, kami membantu orang-orang miskin, kami juga bisa bilang begitu. Kami juga bisa membantu orang miskin. Dan itu terbukti memang jamaah sekalian. Abu Jahal itu dan sahabat-sahabatnya, orang-orang kafir, orang musyrik ini adalah orang-orang yang banyak berbuat baik. Berbuat baik dari sisi kemanusiaan dan seterusnya. Mekah itu adalah tempat yang sering dikunjungi oleh orang-orang banyak. Nah, makanya untuk menunjukkan perbuatan kebaikan mereka, dan mereka ini adalah orang yang pantas memang menguasai Arab Saudi, bukan Arab Saudi, menguasai Jazirah Arab. Mereka pantas untuk disematkan sebagai kabilah yang paling mulia, kabilahnya Abu Jahal jamaah sekalian, karena kabilah Abu Jahal Makhzumi, kabilah Abu Jahal itu dia adalah level atau selevel di bawah kabilahnya Nabi SAW. Nah, makanya ketika wafat atau meninggal kakek Nabi SAW Abdul Muttalib, yang naik itu adalah Abu Jahal langsung. Nah, dan bukan dari dari keturunan Abdul Muttalib, Abu Talib atau Hamzah dan sebagainya, paman-paman Nabi SAW, tidak. Yang naik itu langsung adalah Abu Jahal. Karena Abu Jahal Amr bin Haram ini masyhur. Makanya dia bilang bahwa kalau keluarganya Muhammad mengatakan kami orang yang baik, sering berbuat baik kepada masyarakat, ya kami juga berbuat baik kepada masyarakat. Kalau seandainya mereka mau berlomba-lomba memberi makan kepada yatim piatu, ya kami juga sering melakukan itu. Persoalan membebaskan budak, kami juga sering membebaskan budak. Nah, kalau persoalan menanggung hidup orang-orang yang terlunta-lunta, orang-orang yang datang dari pedalaman Jazirah Arab, datang ke Mekah untuk mengundi mengadu nasib, maka kami juga bisa membantu orang-orang yang seperti itu. Nah, cuman problemnya jamaah sekalian, kalau keluarganya Muhammad mengatakan minna nabiyun, dari kalangan kami diutus orang nabi dan rasul, maka kami tidak bisa berbuat apa-apa lagi, tidak bisa. Jadi sebenarnya Abu Jahal itu yakin bahwa Nabi Muhammad benar utusan Allah Subhanahu, dan itu sudah terbukti melalui perkataan dari orang-orang Yahudi yang datang dari Madinah dan seterusnya, yang datang dari Madinah itu sudah terbukti dan sudah banyak buktinya jamaah sekalian. Tapi Abu Jahal ini dasar memang dia tidak mau kalah pamor dengan Nabi SAW. Nah, dia ingin berada pada tingkatan yang paling atas. Nah,
disanjung, dipuji dan sebagainya. Artinya jamaah sekalian, orang-orang Mekah, orang-orang musyrik sekalipun mereka juga berbuat baik dan kebaikan mereka sangat terkenal. Bahkan ketika Abu Sufyan pada saat itu masih kafir, dalam hadis yang sahih, dalam hadis Bukhari, ketika Abu Sufyan datang ke kemana itu? Ketika dia datang ke Heraklius, pimpinan Romawi, Abu Sufyan itu ditanya oleh Heraklius jamaah sekalian. Ini Heraklius ini pimpinan terbesarnya Romawi ini. Ya. Dia bilang, ya, dia bertanya kepada Abu Sufyan, dan di belakang Abu Sufyan itu adalah siapa? Adalah kawan-kawannya Abu Sufyan. Ya. Jadi Abu Sufyan ditanya di depan Heraklius itu, raja dan pimpinan terbesar bangsa Romawi di masa itu, ditanya tentang orang yang datang dan mengaku sebagai nabi dan rasul yang paling terakhir. Ya, perlu dicatat bahwa Heraklius itu beragama Nasrani di masa itu. Orang Romawi beragama Nasrani di masa itu. Makanya ketika ditanya siapa orang-orang yang mengikuti Muhammad itu, Abu Sufyan mengatakan banyak mengikuti adalah orang-orang lemah, para budak dan sebagainya. Maka Heraklius mengatakan, ya memang sudah seperti itulah keadaan para nabi dan rasul yang terdahulu, memang para pengikutnya juga orang-orang lemah. Apakah setiap hari semakin bertambah banyak dan semakin berkurang? Kata Abu Sufyan, setiap hari justru semakin bertambah banyak, dan seterusnya. Banyak pertanyaan jamaah sekalian Heraklius kepada Abu Sufyan. Setelah selesai majelis itu, Heraklius mengatakan suatu saat akan datang masanya nanti apa yang dibawa oleh Muhammad ini, oleh orang tersebut akan sampai di bawah kedua kaki saya. Nah, itu sudah terbukti di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, oleh karena jamaah sekalian, Abu Sufyan setelah selesai majelis itu, ini disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, Abu Sufyan ditemui oleh sahabat-sahabatnya yang di belakang ini, mereka ada di belakang mendengarkan jawaban-jawaban Abu Sufyan. Abu Sufyan ditanya, "Wahai Abu Sufyan, kenapa tadi kalau ditanya sama Heraklius, kenapa kau tidak bohong saja? Kenapa semua jawabanmu jawaban yang benar, menceritakan tentang keadaannya Muhammad dan sahabat-sahabatnya?" Harusnya jamaah sekalian, ini menurut teman-temannya ya, harusnya kau bisa framing di situ. Tahu framingnya? Dibesar-besarkan di situ supaya Heraklius takut. Kalau Heraklius takut, nanti dia kirim pasukan untuk menghanguskan ini Muhammad atau membunuh Muhammad dan semua sahabat-sahabatnya. Kita di Mekah aman-aman saja. Nah, itu kan framingnya jamaah sekalian. Harusnya bisa dilakukan itu. Tapi dengarkan apa jawaban Abu Sufyan. Abu Sufyan yang masih yang masih musyrik pada saat itu. Abu Sufyan mengatakan, demi Allah, dia bersumpah dengan Allah SWT. Itu biasa jamaah sekalian, bersumpah dengan nama Allah. Orang-orang musyrik juga lakukan itu. Dia bilang, demi Allah, saya tidak mau berdusta atas nama Muhammad supaya tidak diriwayatkan dari saya bahwa Abu Sufyan pernah berbohong terhadap musuhnya sendiri. Nah, ini orang kafir ya, ini orang kafir, orang musyrik jamaah sekalian. Tapi begitu takutnya dia jamaah sekalian Abu Sufyan ini supaya anak-anak cucunya nanti tidak ada yang ceritakan itu ternyata kakek tak tukang bohong, Pak bale-bale ternyata. Itu kan aib jamaah sekalian, aib. Coba bayangkan nanti lahir anak-anak kita, semua anak-anak kita dan semua teman-temannya tahu bahwa kita ini adalah pendusta. Nah, itu kan sesuatu yang di luar dari dari tabiat orang-orang. Meskipun orang Arab jamaah sekalian di masa Nabi SAW juga dikenal sebagai Arab jahiliyah. Nah, Arab jahiliyah tidak menyembah kepada Allah, menyembah kepada patung-patung dan sebagainya. Tapi tetap, makanya Nabi mengatakan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Saya ini diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Kalau namanya menyempurnakan berarti akhlaknya sudah ada. Tapi sebagian di antara akhlak yang baik itu ada yang perlu disempurnakan, ditambah, ada yang perlu diluruskan dan sebagainya. Nah, oleh karena jamaah sekalian, Nabi SAW punya visi bahwa kalau saya menjelaskan kepada Jibril alaihissalam tentang makna ihsan, ihsan itu artinya berbuat baik. Itu kan sama saja jamaah sekalian dengan pengertian dan pemahaman yang difahami oleh masyarakat di masa itu. Nah, makanya Nabi SAW ingin menjelaskan sesuatu yang tidak diketahui oleh siapapun di masa itu, hanya diketahui oleh satu orang manusia saja, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, makanya Nabi SAW mengatakan, dan memang sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh Jibril alaihissalam. Ketika Jibril bertanya apa itu Islam, apa itu iman,
Maka pada saatnya ketika ditanya kepada Nabi SAW apa itu ihsan, maka beliau berikan jawaban yang menggabung antara Islam dan iman. Nah, beliau mengatakan kalau engkau menyembah kepada Allah, maka seakan-akan engkau bisa melihat Allah. Tapi kalau belum sampai pada level bisa melihat Allah SWT, maka yakin dan percaya Allah pasti melihatmu. Nah, ini kan sebenarnya muraqabatullah sebenarnya kan. Ihsan itu jamaah sekalian artinya adalah muraqabatullah. Selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan amalan-amalan yang zahir serta menggabungkan antara amal yang zahir itu dengan amalan-amalan yang batin. Nah, tapi dalam konteks hadis ini jamaah sekalian, maka ini maksud adalah al-ihsan, perbuatan kebaikan, sebagaimana yang disebutkan atau dikutip dari firman Allah Subhanahu wa taala, hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Jadi ihsan yang dimaksud di sini adalah ihsan yang pertama yang disebutkan oleh Allah SWT artinya adalah perbuatan kebaikan secara umum. Hanya saja jamaah sekalian, para ulama tafsir ternyata memberikan komentar bahwa yang dimaksud dengan ihsan adalah ketaatan kepada Allah SWT. Nah, karena kalau ketaatan jamaah sekalian artinya semua perbuatan kebaikan masuk dalamnya. Ketaatan kepada Allah SWT, menjalankan perintah Allah SWT, termasuk berbuat baik kepada hamba-hamba Allah atau sesama makhluk ciptaan Allah SWT, semuanya masuk dalam konteks ihsan. Semuanya masuk dalam konteks perbuatan kebaikan. Nah, di sini Allah mengatakan hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Nah, menariknya jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan ayat ini dalam surat Ar-Rahman kan? Surat Ar-Rahman itu jamaah sekalian surat yang datang setelah surat Al-Qamar. Surat Al-Qamar itu Allah SWT tutup dengan mengatakan apa? Innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Kata Allah SWT, itu penutup dari surat Ar-Rahman, surat Al-Qamar. Allah mengatakan innal muttaqina, sesungguhnya orang-orang bertakwa kelak pada hari kiamat, fi jannatin wa nahar, akan berada di dalam taman-taman atau di dalam surga-surga Allah SWT, dan di dalam atau di sungai-sungai di dalam surga tersebut. Inda fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir, di sebuah tempat yang disenangi oleh mereka. Jadi maq'adi sidqin itu artinya tempat yang disenangi. Tempat yang disenangi oleh umat manusia. Inda malikin muqtadir, di sisi Tuhan yang maha kuasa. Nah, makanya setelah itu datang firman Allah SWT dalam surat Ar-Rahman. Nah, Allah SWT langsung menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Siapa itu inda malikin muqtadir? Siapa itu malikin muqtadir? Siapa itu Tuhan yang maha kuasa jamaah sekalian? Allah katakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman 'allamal Qur'an dan seterusnya. Jadi ternyata jamaah sekalian, ketika Allah SWT menyebutkan dan menceritakan kepada kita semua tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang paling pertama sifat Allah SWT adalah Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Nah, dan salah satu di antara ayat yang Allah SWT jelaskan kepada kita dari sekian banyak ayat yang diulang-ulangi oleh Allah dalam surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, maka nikmat mana lagi yang kamu dustakan dari nikmat Tuhanmu. Maka Allah SWT mengatakan hal jazaa'ul ihsani illa ihsan. Apakah ada perbuatan kebaikan yang pantas untuk dibalas kecuali dengan kebaikan? Nah, ini berbicara tentang orang yang bertakwa tadi itu jamaah sekalian. Berbicara tentang orang yang bertakwa itu, bahwa orang yang bertakwa itu jamaah sekalian, Allah katakan fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Nah, makanya Allah SWT mau katakan bahwa orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang takut, orang-orang yang cinta kepada Allah SWT, ketika mereka taat kepada Allah SWT, berbuat ihsan dalam kehidupan mereka, maka balasan yang akan mereka dapatkan adalah ihsan juga, adalah kebaikan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih mulia. Makanya Allah katakan jamaah sekalian di dalam dalam salah satu ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada orang-orang beriman, para penghuni surga, bi khairin, dengan yang lebih baik dari apa yang dahulu pernah mereka lakukan. Nah, jadi ini kita kan berbuat kebaikan, berbuat ketaatan, kita sholat, kita beribadah dan seterusnya. Tapi setiap kali kita beribadah jamaah sekalian, dan selalu mau itu ibadahnya sederhana kecil atau ibadahnya besar, selalu pasti ditutup dengan istighfar.
Itu selalu ditutup dengan itu jemaah sekalian. Coba kita lihat salat ditutup dengan apa? Istighfar, astagfirullah, 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 dan seterusnya. Kemudian apalagi membayarkan zakat. Kemudian apalagi membayarkan zakat itu kan doa Nabi SAW kepada orang yang membayarkan zakat adalah mudah-mudahan mendapatkan rahmat dan mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, dan tujuan zakat itu juga adalah untuk mensucikan dan membersihkan diri kita dan harta kita. Kemudian yang ketiga, ibadah puasa. Ibadah puasa itu juga jemaah sekalian ditutup dengan apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan dalam surat Al-Baqarah. Ibadah haji sama juga jemaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra faminan nasi, dan seterusnya. Itu kan juga semuanya ditutup, semua ibadah rukun Islam ini ditutup dengan apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu di antara hikmah mengapa Nabi secara khusus mengajarkan kita istighfar setelah salat, ya karena salat ini kan meskipun sebentar tapi tetap juga biasa ada kekeliruan, kesalahan di dalamnya. Nah, makanya perlu kita beristighfar kepada Allah. Tapi balasan yang Allah berikan jemaah sekalian bi khairim mimma kuntum ta'malun, jauh lebih baik dari apa yang kita dahulu lakukan. Nah, makanya jemaah sekalian Allah mengatakan wala dzikrullahi akbar. Wala dzikrullahi akbar. Apa maknanya wala dzikrullahi akbar? Sebagian ulama mengatakan dzikrullahi akbar artinya tidak ada ibadah yang lebih besar selain daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara penafsirannya. Ada ulama yang juga mengatakan wala dzikrullahi akbar, makna jemaah sekalian adalah engkau fadhkurullaha, maka berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala, yadhkurkum, niscaya Allah juga akan mengingat kalian. Wala dzikrullahi akbar. Dzikrullahi maksudnya dzikrullahi iyyaka. Jadi engkau mengingat Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah mengingat engkau itu jauh lebih besar. Faham maksudnya ya? Nah, sebagian ulama tafsir mengatakan wala dzikrullahi akbar, maksudnya tidak ada amalan yang lebih besar dibandingkan dengan berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagian ulama tafsir mengatakan juga wala dzikrullahi akbar artinya kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah juga akan mengingat kita, kan begitu ya. Fadhkuruni adzkurkum, maka ingatlah saya, sebutlah saya, maka saya juga akan mengingat kalian, menyebut kalian. Kata para ulama kita, ketika manusia mengingat Allah Subhanahu wa taala, Allah juga akan mengingat dia. Dan ketika Allah mengingat seorang hamba, maka itu jauh lebih besar daripada hamba mengingat Tuhannya. Nah, makanya jemaah sekalian, kalau hamba itu mengingat kepada Tuhannya, hamba bersyukur kepada Tuhannya, itu kan normal, biasa saja jemaah sekalian. Karena apa? Karena kita ini hamba, kita ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cinta kepada Allah, itu jelas karena Allah berbuat baik kepada kita. Kalau kita beribadah kepada Allah, itu jelas karena kita mau masuk surga. Kalau kita meminta beristighfar kepada Allah, itu juga jelas karena kita ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan kita ingin berlindung dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang hebat itu jemaah sekalian adalah kalau Allah berterima kasih kepada kita, kepada hamba. Nah, apa gunanya? Tidak ada tujuan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala bisa dapatkan jemaah sekalian ketika Allah berterima kasih kepada hambanya. Sedangkan Allah itu disebut sebagai Asy-Syakur, yang maha berterima kasih. Nah, tidak ada hikmahnya juga jemaah sekalian di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak berkurang juga kekayaan Allah Subhanahu wa taala kalau Allah Subhanahu wa taala memuji seorang hamba. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya seorang hamba dan seterusnya, itu tidak ada. Nah, makanya yang hebat itu adalah ketika Allah mengingat hambanya, padahal Allah sendiri tidak membutuhkan hal tersebut. Nah, kemudian kita datang jemaah sekalian dan mengatakan, wah saya yang paling hebat ini karena saya terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan normal saja jemaah sekalian, karena memang ini kita hamba ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena jemaah sekalian, ini diantara ada sebuah riwayat bagaimana Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada kita tentang balasan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, bahkan dalam ayat yang lain Allah mengatakan lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan dalam kehidupan dunia ini, maka bagi mereka dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah al-husna. Al-husna itu artinya surga. Wa ziyadah, dan tambahan untuk mereka. Nah, para ulama tafsir mengatakan apa yang dimaksud dengan tambahan di sini?
Mereka mengatakan an-nadhru ila wajhillah, memandang kepada wajah Allah SWT. Nah, itulah tambahan nikmat jamaah sekalian. Nikmat yang paling besar, nikmat yang paling tertinggi ketika Allah SWT menyibak tabir yang menyingkap atau menutupi, memisah antara pandangan hamba-hambanya dalam surga dengan wajah Allah SWT. Ketika Allah izinkan jamaah sekalian nikmat yang terbesar itu, maka Allah singkap tabir tersebut yang menutupi pandangan orang-orang beriman. Nah, itulah al-husna yang disebutkan dalam surat tersebut. Nabi SAW memberikan penjelasan kepada kita dalam sebuah hadis jamaah sekalian, ada seorang hamba yang selalu berbuat dosa, dosa besar, dosa kecil, waliyadzubillah. Ketika dia datang jamaah sekalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil hisab, Allah Subhanahu wa taala tunjukkan bagaimana ihsannya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana perbuatan kebaikan Allah kepada hamba tersebut. Nah, kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikatnya, wahai malaikatku, kau tampilkan kepada hambaku ini dosa-dosa kecilnya dulu. Jangan langsung dosa besar, jangan sampai nanti pingsan di tempat. Jadi dosa-dosa kecil dulu jamaah sekalian, sebelum dosa-dosa besar. Nah, ketika ditampilkan dosa-dosa, sedangkan ini hamba, dia tahu jamaah sekalian bahwa ini masih dosa-dosa kecil ini, belum datangin dosa-dosa besar ini sebentar, bagian-bagian terakhir ini, pamungkasnya. Dan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman akan yukir atau yastakir. Jadi Allah akan meminta kepada hamba tersebut untuk mengakui itu. Nah, ini bedanya jamaah sekalian ketika Allah bertanya kepada seorang hamba pada hari kiamat nanti, wahai hambaku, apakah engkau berbuat seperti ini, berbuat dosa begini, berbuat dosa? Kalau dia adalah calon penghuni neraka, maka Allah akan bertanya lagi. Kalau dia sudah mengaku, maka Allah akan bertanya, kenapa kau berbuat seperti itu? Padahal kamu sudah saya berikan ini, saya berikan dan seterusnya. Kenapa? Dan seterusnya. Makanya dalam hadis Nabi mengatakan, manukisha, barang siapa yang diniqash jamaah sekalian atau ditanya, dipersulit pertanyaan-pertanyaannya pada hari kiamat nanti, faqad udzib, niscaya dia akan diazab dalam neraka jahanam. Adapun orang-orang beriman, Allah akan bertanya, wahai hambaku, apakah engkau berbuat seperti ini dahulu pada jam sekian, pada hari ini, di tempat ini? Kalau hamba itu mengakui, benar wahai Tuhanku, saya telah berbuat seperti itu, sudah selesai. Pindah lagi dosa yang berikutnya, dosa berikutnya, dosa berikutnya. Nah, ini hamba ini tahu jamaah sekalian, setiap kali ditanya, kau pernah berbuat dosa begini? Iya betul ya Allah, saya pernah berbuat dosa itu. Nah, tapi ini masih dosa-dosa kecil, dosa kecil semuanya. Nah, maka ketika hamba ini sudah memahami bahwa ini saya tidak ada jalan keselamatan kecuali masuk neraka. Karena ini dosa-dosa kecil saja tersingkap semuanya, tidak ada yang tersembunyi. Apalagi dosa-dosa besar jamaah sekalian. Nah, maka setelah selesai semua dosa-dosa kecilnya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai hambaku, sesungguhnya semua dosa-dosa yang kamu lakukan ini, yang sudah aku akui ini semuanya sudah saya gantikan dengan perbuatan kebaikan, atau semuanya sudah saya gantikan dengan hasanat, dengan kebaikan-kebaikan. Makanya pada saat itu jemaah sekalian, seorang hamba ketika dia memahami dan mengetahui, mendengarkan firman Allah SWT tersebut bahwa ternyata dosa-dosa kecil saya ini ternyata sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganti dengan kebaikan. Kira-kira bagaimana dengan dosa besar saya? Dosa besarnya, kalau dosa kecilnya diampunkan jemaah sekalian, diampunkan dan diganti, itu berarti dosa-dosa besarnya juga berpotensi diampunkan sama Allah Subhanahu wa taala dan diganti dengan kebaikan yang lebih besar. Nah, itulah ihsannya dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Kita terus berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan bagi kita untuk bertaubat. Nah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala itu selama dua pintu ini belum sampai, maka pertobatan akan terus diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, selama matahari belum terbit dari ufuk barat, dan yang kedua, selama nyawa masih belum sampai di kerongkongan. Selama itu pertobatan terus dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu di antara nikmat muhlah, kesempatan. Allah berikan terus kesempatan kepada kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena jemaah sekalian di sini setelah memahami bahwa ternyata balasan perbuatan kebaikan, ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah al-ihsan juga, balasan kebaikan juga. Nah, untuk menjelaskan kepada hamba-hamba Allah bahwa kita ini bermuamalah bukan dengan siapa? Sesama kita. Kalau kita bermuamalah jemaah sekalian di dunia dengan sesama kita, pasti bangkrut. Pasti akan rugi. Tapi kita tidak bermuamalah dengan sesama makhluk, kita bermuamalah dengan pencipta makhluk.
Kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha baik. Kita bermuamalah dengan Tuhan yang menguasai segala sesuatu. Nah, makanya jemaah sekalian, perbuatan kebaikan kita ini, sekecil apapun perbuatan kebaikan tersebut, maka dimaksimalkan. Salah satu di antaranya adalah apa yang ditafsirkan oleh Muhammad bin Ali bin Al-Hanafiyah ketika beliau mengatakan, hiya musjalatun lil barri wal fajir, bahwa kebaikan yang dibalas dengan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yaitu surga, itu berlaku terhadap semua kebaikan yang kita lakukan, baik itu kebaikan kepada orang yang baik atau kebaikan kepada orang yang buruk. Itu sama saja semuanya berlaku, besar ataupun kecil kebaikan itu semuanya berlaku, akan dibalas dengan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan kebaikan kepada orang yang baik kepada kita, jamaah sekalian, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan juga. Perbuatan kebaikan yang kita lakukan kepada orang-orang yang buruk sekalipun juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena sebagian orang jamaah sekalian menganggap bahwa kalau dia sudah buruk, Anda usah berbuat kebaikan kepada mereka karena dia buruk, jamaah sekalian. Nah, makanya kan pernah datang, ini hadisnya juga pernah kita bahas, ada sahabat Nabi SAW datang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ini keluarga saya, setiap kali saya menyambung silaturahim pasti dia putus silaturahimnya dengan saya, padahal dia keluarganya. Setiap kali berbuat baik kepada dia, pasti dia berbuat jahat kepada saya. Nah, ini kan dikeluhkan sama sahabat, apakah saya berhenti berbuat baik kepada dia? Kata Nabi SAW, jangan berhenti berbuat baik kepada dia, tetap berbuat baik kepada dia. Dan perumpamaan apa yang kamu lakukan kepada keluargamu yang suka memutus silaturahim itu adalah seperti orang yang memberi makan bara api kepada orang yang lain. Nah, itu jadi keburukan dia untuk dirinya sendiri, kebaikan kita untuk maslahat kita. Nah, oleh karena yang sekalian, ini penjelasannya dari salah seorang ulama tabi'in yang menerangkan kepada kita bahwa pintu-pintu kebaikan sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan berbuat baik kepada hewan sekalipun, kepada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lainnya juga akan tetap dibalas dengan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini bermuamal dengan Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha pengasih lagi maha pengampun, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali jemaah sekalian pelajaran pada malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu yakum ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.